pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Irmina Pinem MPD, dosen di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PGSD semester 4 dengan kode mata kuliah 091 4033 0303 dengan bobot 3 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan, 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dan praktek penilaian pendidikan yang meliputi yang pertama, asesmen autentik, yang kedua, penyusunan instrumen dan rubrik penilaian, yang ketiga, analisis butir secara manual maupun berbantuan perangkat lunak, yang keempat, serta penentuan ketuntasan belajar sesuai dengan kurikulum. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui teori, workshop, penugasan, dan praktik. Pada akhirnya, mata kuliah mahasiswa dibekalin teknik cara untuk menyusun instrumen penilaian dan menghasilkan paket perangkat penilaian pembelajaran yang terdiri atas kisi-kisi, instrumen, penilaian rubrik, kunci jawaban, pedoman peskorat, serta laporan analisis kualitas butir soal sesuai dengan capaian pembelajaran dan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Kemudian, CPL pada mata kuliah meliputi CPL 1, CPL 7, dan CPL 10 yang telah tertuang dalam RPS dan sudah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian mata pelajaran yang diharapkan antara lain CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, di mana CPMK 1 bagian dari memanfaatkan TIK dan software analisis butir soal untuk menganalisis hasil belajar siswa. Kemudian CPMK 2 di mana menguasai konsep, prinsip, dan prosedur asesmen dalam pembelajaran sekolah dasar yang berorientasi pada standar penilaian. Dan yang terakhir CPMK 3 di mana merencanakan dan menyelesaikan permasalahan asesmen dalam pembelajaran sekolah dasar dengan menggunakan prinsip-prinsip, metode, dan standar penilaian. Nah, kemudian pada materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif berupa kuisis, dan aplikasi statistik berupa SPSS untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian ada juga yang namanya interaksi di dalam perkuliahan ini, melibatkan komunikasi di antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi yang dilakukan di dalam kelas, tanya jawab, kemudian kolaborasi dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah mencakup asesmen formatif, berupa penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif berupa penilaian akhir, yaitu UTS dan UAS. Dalam model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, dan praktek dan kolaboratif kelompok. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku ajar karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli serta jurnal yang bereputasi. Baiklah, berikut video pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran pada materi pertemuan pertama, yakni konsep dan pengertian pengukuran, asesmen, evaluasi, hasil belajar. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, baik. Nah, ini kita membahas dalam pertemuan pertama tentang konsep asesmen dan pengertian pengukuran asesmen
dan evaluasi pembelajaran. Untuk apa kita belajar ini? Supaya kita mengetahui bagaimana mengelola nilai peserta didik dan bagaimana mengatasi ya anak-anak yang tidak sesuai nilainya. Apa yang kita perbuat? Nah, itu tujuan dalam pembelajaran materi hari ini. Nah, apa itu kalau dibilang pengukuran membandingkan? Nah, apa yang dibandingkan? Sesuatu yang diukur dengan alat ukurnya. Berarti alat ukurnya apa? Siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Silakan. Dalam mengukur hasil dari pembelajaran peserta didik dapat digunakan seperti contohnya tes, yaitu lembar ganda, esai, uraian, dan mencocokkan, Bu. Oke, betul sekali ya. Yang namanya alat ukurnya ialah si guru membuat soal. Soalnya berupa tes, pilihan berganda, uraian, dan mencocokkan. Nah, itulah merupakan bagian alat ukur supaya kita mengetahui seberapa jauh kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran kita. Nah, pengukuran itu dilakukan untuk mendapatkan data, ya kan? Datanya apa? Angka yang objektif, kemudian objektivitasnya dapat dicapai bagaimana pengumpulan dan pengambilan jarak secara objektif. Nah, apa saja di dalam pengukuran itu? Ya, ada 3 yang harus kita pahamin sebagai calon-calon guru. Yang pertama ialah pengukuran. Nah, pengukuran itu membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukurnya. Dibandingkan, ya kan? Tapi, kita lihat juga soal kita itu mudah nggak dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, kriteria. Nah, kriteria dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran kriteria tertentu. Nah, dari kedua ini dilakukanlah, kita melakukan evaluasi. Evaluasi itu menyangkut pemeriksaan dan ketercapaian tujuan yang telah diterapkan atau ditentukan. Nah, contoh pengukuran. Ya, sudah ada semua di situ alat tulisnya. Oke, kita lihat ada 2 yang harus kalian pahamin. Ranah pengetahuan, ya, ranah pengetahuan itu memberikan tes pilihan ganda sebanyak 20 angka. Nah, setiap jawaban diberi skor 5. Bagaimana kita menilai ranah sikap? Ranah sikap itu tidak bisa pada saat itu juga. Beda dengan yang namanya pengetahuan. Kalau pengetahuan bisa pada saat itu juga. Nah, apa saja dalam ranah sikap itu? Aspek disiplin, tanggung jawab, kemudian kerjasama dan kejujuran. Ya, aspeknya itu disiplin itu kita lihat 4, kemudian tanggung jawab, skor tertinggi 3, kerjasama 4, dan kejujuran. Nah, disiplin kita lihat waktu anak itu sesuai enggak? Ya, itu harus ada lembaran ya. Anak-anak yang tidak disiplin. Tanggung jawab itu mengerjakan tugas, kemudian kerjasama seperti seorang guru membuat kelompok. Ya kan, ada nggak kerjasamanya? Kejujuran itu ialah nilai ketika mereka melakukan ujian, ya, ada menyontek atau tidaknya. Nah, pengukuran kriteria membaca ini cocok di tingkat anak kelas 1 dan anak kelas 2 SD. Nah, guru meminta membaca contohnya ya. Kriteria penilaian ya, kelancaran 30, ketepatan lafal 40, kemudian intonasi 30 ya. Kita lihat hasil siswanya ya. Ini contohnya. Kelancaran 25, lafal 35, intonasi 28 ya. Berarti nilai akhirnya ditotalkan kan? 25, 38, 35, 28, berarti yang dia dapat 88. Oke, saya minta 1 orangnya. Sudah ada kan kertasnya? Oke, kakak dulu. Oke, kita lihat kak. Kelancaran dia mendapat nilai 27. Sudah? Kemudian lafalnya dia mendapat nilai 37. Oke, intonasi dia dapat 29. Berapa dia dapat nilai akhirnya? Berapa?
Oke, itu ialah merupakan bagian nilai akhirnya. Paham sampai di sini? Oke. Evaluasi biasanya di akhir, ya kan? Evaluasi hasil belajar merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Nah, si guru itu tidak hanya mengajar, tetapi harus mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Nah, evaluasi hasil belajar itu merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengelola dan menganalisis, ya, apa yang mereka olah, apa yang mereka analisis. Ayo, apa yang mereka olah, apa yang mereka analisis? Hah? Apa? Iya, hasil belajar anak-anaknya, ya. Itu yang mereka harus lakukan. Nah, bisa kita lihat ya, selama ini kalian pikir nilai kalian langsung tidak ada yang namanya data mentah diolah, informasi, ya kan? Nah, selama ini kalian mikir, memang segitu nilai saya, memang 80. Nah, itu semuanya ada yang proses pengolahan. Nah, pengolahan hasil belajar itu merupakan proses mengubah data mentah hasil penilaian menjadi informasi yang bermakna. Ya, bisa kita lihat ya prosesnya, data mentah, kemudian diolah, kemudian informasi dan keputusan. Layak nggak anak itu mendapat nilai A? Ya, itu ada prosesnya, pengolahannya. Nah, ini ada prinsip. Ayo, silakan baca, Kak. Prinsipnya apa aja? Yang pertama objektif, yang kedua valid, yang ketiga reliable, yang keempat transparan, yang kelima adil, yang keenam akuntabel, yang ketujuh berkesinambungan. Oke, itulah merupakan bagian prinsip-prinsipnya. Ya, ada 7. Objek, valid, kemudian reliable, transparan, kemudian ada yang namanya akuntabel, kemudian berkesinambungan, ya. Jadi kalian calon-calon guru ya jangan mencomot-comot nilai, ya. Itu ada prosesnya, pengelolaan datanya bagaimana. Nah, ini data yang diperoleh berbagai teknik penilaian. Inilah nanti ya ketika kalian di lapangan ini harus kalian hadapin. 8 teknik penilaian. Tertulis, lisan, praktek, observasi, penugasan portofolio, proyek, dan produk. Tes tertulis, apa contohnya? Ya, tunjuk tangan. Apa, Kak? Ujian. Oke, silakan, Kak. Lisan, apa contohnya? Apa? Tanya jawab. Oke, Pak Suster. Praktek membuat suatu karya. Praktek dia. Nah, selama suster di kampus, apa tes prakteknya? Tes praktek yang saya pernah lakukan itu membuat suatu karya. Contohnya kemarin itu dalam mata kuliah seni. Jadi kami itu Oke, praktek. PJOK praktek nggak? praktek. Oke, IPA praktek nggak kalian? Ada prakteknya? Nah, itu tes praktek. Observasi berarti kalian harus mengamati. Penugasan kalian ditugaskan dari kampus. Nah, kalau di tingkat SD, penugasan itu apa? Kemudian apa lagi? Mengerjakan latihan ya, portofolio, kemudian proyek dan produk. Nah, ini rumus. Kita masuk ke dalam rumus. Sudah siap semuanya pulpennya? Oke, kita masuk mengubah skor menjadi nilai. Rumus. Nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100. Contohnya skornya 36, skor maksimumnya 40. Berarti nilainya 36 dibagi 40 dikali 100. Sudah? Sudah siap semua pulpennya? Ayo Kak, hitung Kak. Skornya 37. Sudah? Skor maksimumnya 40. Sudah? Nilainya berapa dia dapat? Iya, 92. Oke. Selanjutnya, menghitung nilai akhir ya. Nilai akhir itu ada yang namanya kita lihat contoh bobotnya penilaian. Ini sudah ketentuan. Ya, kita hanya mengutak-atik dari nilai yang mereka dapat. Contohnya, tugas 20%, kuis 20%, UTS 30%, UAS 30%, ya. Kita lihat contoh perhitungannya.
Sudah? Tugas 90 dia dapat, kuis 80, UTS 75, UAS 85. Perhatikan di bawah. 90 dari mana, Bu? 90 dari tugasnya. Berarti dikalikan ketentuan. Oke, 20%. Sama juga. Kuisnya berapa dia dapat? 80 dikali. Oke. Selanjutnya UTS berapa dia dapat? 75 dikali. Oke, selanjutnya yang terakhir ya UAS 85 dikali, berarti totalnya 82. Silakan Kak. Sudah? Kalikan langsung. Tugasnya dia dapat 85 dikali. Oke, kemudian jangan lupa menambahkan ya. Kuisnya dia dapat 85 dikali 20%. Udah. UTS-nya dia dapat 80 dikali 30%. Sekarang tinggal terakhir ya. UAS-nya dia dapat 80 dikali 30%. Berapa dia dapat? 80 kan ya, Bu? Iya. 82. Oke, betul sekali. Itu cara menghitung nilai akhir. Ya, jadi nanti nilai-nilai peserta didik inilah wajib kalian mengetahui. Ya, sebenarnya ini tugasnya nggak asal, oh dia dapat 80 nggak dikalikan, enggak, hanya tok 80 enggak, dia harus dikalikan. Ya, berapa bobotnya? Ya, karena ini bobotnya semua berapa persen ini? Iya, 100%. Sudah? Konversi nilai. Ya, tadi kan sudah dapat kita ini kan konversi nilainya kan? Ini 82. Dapatnya jadi berapa ini? 82 predikat apa? Gampang kan? Ini rentang nilainya. Nah, kita lanjut ke dalam asesmen. Nah, kalau asesmen itu ialah proses sistematis untuk memperoleh informasi, ya. Informasi dalam arti pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap. Nah, di dalamnya ada mengumpulkan data, kemudian mengolah data, menafsirkan data, dan menentukan kualitas belajar. Nah, jenis asesmen. Ada berapa jenis asesmen? Ada 3. Satu orang silakan bisa membaca. Silakan Bang. Yang pertama diagnostik, yang kedua formatif, yang ketiga sumatif. Apa itu diagnostik? Nilai yang dilakukan sebelum proses pembelajaran. Oke, diagnostik itu penilaian yang dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, ini untuk bagaimana kita calon-calon seorang guru mengetahui kemampuan awalnya, kemudian bagaimana pengetahuan, apa yang dia hadapin dalam kesulitannya itu. Kemudian formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini untuk memantau perkembangan, ya kan? Berapa semester kalian sama anak-anak tersebut, kalian sudah tahu perkembangannya. Kemudian sumatif itu dilakukan pada akhir periode pembelajaran. Nah, ini untuk mengukur bagaimana tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, ini seperti tadi yang di awal, jenis asesmen. Nah, di dalamnya ada 2, tes, kemudian non-tes. Kalau tes itu pilihan berganda. Pilihan ganda itu fungsinya buat apa? Ayo, apa bedanya pilihan ganda dengan esai? Ada yang tahu? Kakak bisa menjawab, Kak Dorma? Ya, kalau pilihan ganda itu tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut, karena sebenarnya kan sudah tertera. Tapi kalau esai adalah untuk melatih peserta itu lebih mempunyai tingkat pemikiran yang lebih tinggi karena menggunakan karena dituntut peserta itu untuk mengevaluasi atau menganalisis pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru kepada peserta itu. Oke, betul sekali ya. Kalau tes dia hanya sekedar pengetahuannya, ya kan? Kalau esai dia diajarkan untuk berpikir kritis, ya kan? Menguraikan. Kemudian, nah kalau non tes ini kan dia melakukan observasi, kemudian wawancara, ya, kemudian portofolio dan penilaian proyek. Nah, inilah merupakan bagian dari perbedaannya, ya. Pengukuran, asesmen, evaluasi ada 3 kan? Kita lihat dari satu persatu.
Pengukuran itu merupakan dari ya menghasilkan skor, betul sekali tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kuantitatif dia bersifat, kemudian dia bersifat juga tes. Asesmen itu mengumpulkan informasi, kemudian kuantitatif dan kualitatif, tes dan non tes, kemudian evaluasi itu mengambil keputusan, kemudian menentukan nilai dan berdasarkan hasil asesmen. Sudah? Silakan kita mengerjakan ya. Bisa diambil handphonenya. Oke, saya kasih waktu dalam waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Yo, ini ada Suster Madiana 9 skornya. Berarti dia salah satu suster. Jangan lupa tulis namanya ya. Oke, sudah semua? Oke, waktunya sudah habis. Silakan lihat ke depan semuanya. Kita mulai ya. Karena sudah tertera di sini ya. Ada Suster Mardiana. Kemudian Frisa belum ya? Belum selesai. Dormauli? Gagal jaringan. Oke, perhatikan semuanya ke depan. Ayo. Pengukur dalam konteks pendidikan. Apa ini jawabannya? Oh iya. Oke, jawabannya D. Proses pemberian angka terhadap apa? Betul sekali. Selanjutnya. Pintar-pintar ya. Selanjutnya perbedaannya. Selanjutnya tujuannya apa? Oke, selanjutnya nah, menganalisis hasil tes dengan menggunakan oke? Yuk, satu lagi. Apa? Betul, satu lagi. Oke, ya. Menjawab benarnya 9. Perhatikan ya. Nanti ketika kalian menjadi guru ya, gunakanlah media seperti What wall, kemudian apa lagi? Sampai di sini, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa membuat pertanyaan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan Kak. Baik Bu, saya mau menentukan gaul.
ingin bertanya, tadi kan ada beberapa jenis tes, ada yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, ada berdasarkan esai dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya, jika seorang guru hanya memberikan tes pilihan ganda pada akhir semester untuk menentukan nilai akhir siswa, apakah tindakan tersebut sudah mencerminkan konsep asesmen yang komprehensif? Oke, baik. Nah, ada yang berani menjawab dulu sebelum Ibu yang menyimpulkan? Sebelum Ibu menjawab pertanyaan? Oke. Tadi kata teman kalian hanya sebuah pilihan berganda. Kalau pilihan berganda tadi berarti dia hanya sekedar mengetahui, ya kan? Pilihan berganda kan berarti alangkah baiknya ya kalian nanti menjadi seorang guru membuat uraian. Jadi ada pilihan ganda, ada uraian, ya kan? Ditambah uraian di mana seorang murid ya dia berpikir secara kritis ya. Ketika kalian ujian harus ada dua pilihan berganda, uraian dan isi. Menjodohkan bisa nggak? Bisa. Oke, dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam materi hari ini ya kalian bisa mengetahui cara mengolah nilai ya, mengelola nilai akhir anak-anak nanti dan bagaimana membuat anak-anak itu menjadi bahan daya tarik kalian proses pembelajaran. Karena seorang guru itu bukan menjadi bahan takutan anak peserta didik, namun seorang guru menjadi bahan yang menyenangkan ketika kalian datang ke sekolah. Paham? Paham? Oke. Ada lagi? Ayo Kak, setelah Ibu menyimpulkan dari pertanyaanmu, silakan kamu simpulkan supaya kita akhirin pembelajaran kita. Baik Bu, yang bisa kami simpulkan dalam pembelajaran pada yang hari ini adalah asesmen, pengukuran, dan evaluasi belajar merupakan tiga konsep yang saling berkaitan dalam proses pembelajaran. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang kemampuan dan perkembangan peserta didik untuk mengetahui berbagai teknik. Pengukuran itu yang tadi adalah proses memberikan nilai atau skor terhadap hasil belajar peserta didik, sehingga menghasilkan data yang bersifat kuantitatif. Nah, sementara itu evaluasi adalah proses menafsirkan hasil pengukurannya dan asesmen untuk mengambil keputusan mengenai pencapaian tujuan pembelajaran yang tadi diberikan oleh guru kepada peserta didik, serta perbaikan proses belajar mengajar yang dimana kalau ada peserta didik yang belum tuntas, nah itulah perbaikan yang harus dibuat oleh guru untuk mengajarkan kepada peserta didik. Dengan demikian, asesmen berfungsi sebagai mengumpulkan data, pengukuran menghasilkan skor atau nilai, dan mengevaluasi menggunakan hasil tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketiga konsep ini sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Oke, baik, terima kasih Kak Dormauli. Untuk pertemuan berikutnya ya, nanti setiap kalian ya membuat soal ya. Materi berikutnya kita membahas tentang soal ya. Bagaimana soal itu bisa dipahami oleh anak-anak ya. Membuat soal itu jangan terlalu rumit ya, nanti dampaknya juga ke kalian. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya diakhirin dengan berdoa. Silakan Suster. Marilah kita berdoa dalam menyembah pada Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima dalam pembelajaran ini, dan kami tetap mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami selanjutnya. Kami puji Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, boleh kalian pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.